Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa pandemi ini ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Iqbal Gustian, dari kelas Penjas 5B, nomor induk mahasiswa 1803779 dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Oke, saya akan menjelaskan tentang apa itu makna dari pendidikan jasmani itu sendiri. Pendidikan jasmani itu sendiri adalah sebuah mata pelajaran yang ada di sekolah. Tak terkecuali diri itu SD, SMP maupun SMA, pasti ada pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani itu juga mempunyai makna. Makna itu sendiri, bahwasanya pendidikan jasmani itu juga mengalami pergeseran gitu dalam pemahaman makna, orientasi dan implementasinya gitu dalam sebuah pembelajaran di sekolah-sekolah. Bahwasanya ada istilah tentang pendidikan olahraga dan juga olahraga pendidikan. Nah, itulah yang membuat orang-orang menjadi keliru tentang makna dari Penjas itu sendiri. Bahwasanya makna Penjas itu sendiri terpusat pada pendidikannya gitu. Bagaimana membentuk karakter si anak, membentuk mental, sosial, dan juga yang lain gitu yang dibutuhkan oleh si anak itu sendiri. Nah, walaupun memang gitu dalam pembelajarannya atau dalam pengaplikasiannya, Penjas itu sendiri melalui media olahraga itu sendiri. Mengapa? Karena ada sebuah visi dan misi gitu dari pemerintah itu sendiri, bahwasanya peserta didik itu dibentuk dengan sehat dan kuat gitu. Nah, dari sini Penjas itu sendiri bisa dikatakan adalah sebuah fondasi dari sebuah visi dan misi itu sendiri gitu. Nah, makna Penjas ini sendiri harus segera diketahui gitu untuk orang-orang yang masih mengalami kekeliruan dalam pemahaman dari makna pendidikan jasmani itu sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya, dan ada fungsi gitu dari pendidikan jasmani. Kita bisa tahu fungsi dari pendidikan jasmani ini sangatlah banyak gitu bagi kehidupan manusia gitu. Contoh untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan akan gerak gitu, kebutuhan akan gerak. Jadi manusia itu butuh gitu untuk bergerak gitu, setidaknya agar menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk ya tahu dari masa pandemi ini kita harus rajin-rajin berolahraga kan, seperti itu. Terus untuk mengenalkan anak-anak atau semua orang gitu pada lingkungan dan potensi dirinya. Nah, dari Penjas itu sendiri dalam pembelajarannya seringkali dilakukan gitu pengelompokan. Nah, di sana akan terjadinya komunikasi antar sesama murid ataupun murid dan guru itu sendiri, akan ada komunikasi gitu. Jadi dia itu secara tidak langsung menggali potensinya dalam segi bidang olahraga itu sendiri, dan juga bisa berkomunikasi dengan semua orang gitu yang terlibat dalam sebuah
pembelajaran pendidikan jasmani itu sendiri. Terus selanjutnya adalah menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna gitu. Dasar-dasar keterampilan ini seperti ya kita tahu nih, kita pernah ngerasain kayak main olahraga itu sepak bola, voli. Jadi kita setidaknya tahu gitu keterampilan dasar dari olahraga itu sendiri. Untuk itu juga tadi poinnya tadi, untuk menggali potensi-potensi yang ada pada si anak itu. Selanjutnya untuk mengeluarkan energi yang baik atau maksudnya mengeluarkan energi yang berlebih gitu, seperti olahraga untuk bagaimana si massa otot ini juga baik gitu untuk kesehatan olahraga, seperti kita melakukan fitness dan juga sebagainya gitu. Merupakan proses, dan terus poin merupakan proses dalam pembentukan karakter fungsi dari ini. Bahwasanya dalam olahraga itu juga ada sebuah kepemimpinan atau leader. Nah, di sini juga bisa kita menjadikan proses penumbuhan karakter sendiri gitu di pendidikan atau pendidikan jasmani atau olahraga gitu. Bagaimana si anak berkomunikasi, memimpin, dan juga bagaimana bekerja sama. Nah, itu adalah poin-poin dari fungsi pendidikan jasmani seperti itu. Terus yang ketiga adalah permasalahan. Permasalahan itu sendiri, yang seperti kita ketahui, permasalahan dalam PNJAS itu banyak. Tapi ada permasalahan yang sangat-sangat sangat-sangat diketahui lah oleh semua yang berkecimpung dalam pendidikan jasmani itu sendiri. Bahwasanya pendidikan jasmani itu seakan dianaktirikan oleh ya semua orang lah, bahwasanya pendidikan jasmani itu hanya sekedar olahraga lah atau apalah seperti itu. Padahal lebih luasnya pendidikan jasmani itu sendiri adalah sebuah pendidikan gitu. Pendidikan yang seperti tadi saya jelaskan, untuk menumbuhkan emosi, mental, emosi, terus sosial dan juga lainnya gitu. Dimana PNJAS itu sendiri adalah berperan penting untuk melaksanakan visi dan misi dari pemerintah, yaitu melahirkan peserta didik yang sehat dan kuat. Nah, di sini kita mengetahui gitu bahwa PNJAS juga penting, tidak harus dianaktirikan gitu dari pemerintah itu sendiri, bahwasanya ya fasilitas ataupun apa, kadang saya melihat sebuah sekolah gitu cuman mempunyai alat-alat olahraga yang ya seadanya gitu, adapun yang sudah tidak layak pakai masih dipakai seperti itu. Nah, keinginan saya dari permasalahan ini, bahwasanya ada gitu solusi dari semua stakeholder yang berkaitan dengan dunia pendidikan jasmani ini sendiri, entah itu dari guru, dari pemerintah, mungkin masyarakat, nanti masyarakat banyak, untuk mendukung mendukung dari jalannya pendidikan jasmani atau umum, khususnya ya pendidikan gitu.
Landasan dari pendidikan jasmani itu adalah development education itu atau pemenuhan kebutuhan si anak itu seperti perkembangan fisiknya. Jadi perkembangan fisik si anak itu sendiri dibagi-bagi gitu sesuai usia, bahwa usia misalkan anak usia 6 tahun atau 6 sampai 8 harus mempunyai program pelatihan, bukan pelatihan atau pembelajaran fisik yang sesuai gitu. Jangan langsung ke berat karena masa otot anak itu eh, berbeda-beda gitu, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya selebihnya terima kasih dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.